Saya di sini kebetulan direktur dari Lenusa Consulting. Mungkin banyak teman-teman yang sudah kenal saya, tapi buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Di sini saya selain sebagai direktur dari Lenusa Consulting juga bertindak sebagai Sequent Channel Partner di Indonesia, sehingga perusahaan saya khususnya Lenusa Consulting itu bisa membantu teman-teman dalam melakukan pembelian software Leapfrog Geo maupun GeoStudio. Dan kita juga bisa provide training untuk kedua software tersebut, Leapfrog Geo maupun GeoStudio. Outcome dari webinar ini, itu yang pertama adalah memperkenalkan Leapfrog Geo itu apa ke teman-teman, karena saya rasa teman-teman mungkin sudah banyak yang sering mendengar nama software ini, tapi nggak tahu software ini apa sih sebenarnya, apakah cuma untuk memodelkan geologi doang, atau fungsi atau fitur yang lainnya itu seperti apa. Nah, ini akan saya jelaskan banyak di sini. Kemudian outcome berikutnya adalah memperkenalkan fitur-fitur Leapfrog Geo yang dapat diaplikasikan dalam pemodelan geoteknik. Jadi Leapfrog Geo sendiri ini memang software pemodelan geologi, namun bisa juga diaplikasikan ke beberapa bidang lainnya di dalam geoscience, seperti geothermal, geofisika, dan juga geoteknik juga. Nanti kita akan bahas lebih ke arah geotekniknya. Kemudian outcome berikutnya adalah memberikan demonstrasi penggunaan Leapfrog Geo dalam teknik. Jadi fitur-fitur yang nanti akan saya sampaikan, ada beberapa yang akan saya demonstrasikan sedikit, namun tetap untuk step by step langkahnya, karena waktu kita terbatas, jadi nggak terlalu ku explore step by stepnya, karena ini bukan training ya, ini webinar. Jadi nanti akan ku tunjukkan aja demo dari penggunaan Leapfrog Geo dalam beberapa aplikasi geoteknik. Dan terakhir, outcome-nya adalah memperkenalkan integrasi Leapfrog Geo dengan GeoStudio. Nah, ini mungkin nanti di part kedua, kita akan lihat bagaimana Leapfrog Geo bisa berintegrasi dengan sempurna terhadap software kestabilan lereng seperti SlopeW ataupun software finite element seperti SIPW maupun SigmaW. Nah, waktu presentasi webinar kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan Q&A session. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di chat column. Kalau enggak nanti bisa di unmute pas nanti udah masuk Q&A session, dan karena waktu yang terbatas, jadi sebisa mungkin kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang ada. Namun kalau misalnya memang pertanyaannya banyak banget, mungkin akan kujawab beberapa, sisanya nanti akan kujawab personal langsung via email teman-teman nanti. Nah, webinar kita sendiri ini memang rangkaian dari training kita yang nanti akan diadakan di bulan Agustus, tepatnya tanggal 22 sampai 25 Agustus 2022. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mendalami lebih lanjut pemakaian software Leapfrog Geo dan GeoStudio, itu bisa ikut mendaftar di tanggal 22 sampai 25 Agustus di Bali, dan sudah include penginapan. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, tinggal daftar aja ke kontak person yang ada. Nanti di situ sudah include penginapan, jadi teman-teman cuma modal untuk tiket pesawat dan biaya oleh-olehnya aja. Kalau makan kita juga udah ada juga untuk makan selama pelatihan, jadi teman-teman nggak perlu ngawatirin tempat penginapan dan makan segala macam, kecuali makan di luar ya. Dan tinggal siapin dana buat tiket pesawat sama oleh-olehnya aja. Jadi bisa training, nyari ilmu sambil liburan juga di Bali. Nah, kita tanggal 22 sampai 25 Agustus, jadi jangan lupa, jangan kelewatan. Dan untuk penawaran penginapannya sendiri pun juga terbatas, hanya sampai tanggal 5 Agustus, dan kuota dari training ini pun juga terbatas, karena kita nggak bisa mengakomodir terlalu banyak. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik, lebih cepat untuk mendaftar lebih bagus. Di dalam training tanggal 22 Agustus nanti pun juga banyak banget yang akan dibahas. Kita kurang lebih ada 6 modul di sini kalau teman-teman lihat. Modul pertama kita akan membahas tentang kestabilan lereng tambang. Modul kedua kita akan lebih membahas tentang pemodelan geologi yang nanti akan punya pengaruh terhadap geoteknik tambang. Modul ketiga kita akan membahas kestabilan lereng tambang lagi, namun yang lebih advance. Modul keempat kita akan membahas pemodelan numerik geotek, jadi menggunakan data-data RMR, GSI, kita modelkan menjadi satu model yang sangat berguna untuk interpretasi kita dalam kondisi geoteknik di tambang kita. Dan modul kelima kita akan membahas tentang risk analysis dari geoteknik. Terakhir kita akan mempelajari dan mempraktekkan beberapa studi-studi kasus di dalam
tambang sendiri. Jadi memang tanggal 22 sampai 25 Agustus ini memang spesifik untuk di tambang terbuka maupun di tambang bawah permukaan. Nah, langsung aja ke pembahasan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu LeapFrog Geo sendiri ini adalah software pemodelan geologi implicit modeling yang mana awalnya diciptakan oleh ARANS di New Zealand. Jadi ARANS ini semacam organisasi perkumpulan geologi di New Zealand sana. Nah, mereka mengembangkan software untuk pemodelan 3D yang awalnya dikembangkan bukan untuk pemodelan geologi, melainkan untuk film Star Wars dan Lord of the Ring. Ya, jadi film Lord of the Ring, kalau teman-teman ngefans ya, film Lord of the Ring ataupun film Star Wars yang episode 1, 2, 3, itu teknologi 3D-nya, scanning 3D-nya itu menggunakan mesin yang sama atau mesin pertama dari LeapFrog Geo ini. Nah, Lord of the Ring kan syutingnya di New Zealand ya. Nah, kemudian setelah dilihat perkembangannya, ternyata teknologi yang digunakan untuk pemodelan 3D film tersebut bisa dikembangkan atau bisa digunakan untuk pemodelan geologi. Oleh karena itu, dikembangkan lagi oleh ARANS dan akhirnya sekarang sudah dibeli oleh Sequent dan menjadi salah satu program yang dimiliki oleh Sequent, sehingga sekarang LeapFrog Geo menjadi salah satu software pemodelan geologi yang sangat canggih dan bisa bersaing baik secara fitur maupun secara harga dengan software-software lainnya. LeapFrog Geo adalah program pemodelan geologi yang menggunakan workflow 3D dan menggunakan implicit modeling sebagai base-nya. Sehingga dengan implicit modeling, kita bisa mempercepat durasi pemodelan menggunakan berbagai sumber data yang ada seperti data pengeboran, data point, dan data permukaan lainnya. Nah, LeapFrog Geo sendiri ini punya banyak kelebihan serta bisa digunakan dalam setiap life cycle operasional tambang. Selain tambang pun juga bisa ya, cuman karena kebetulan kita skopnya adalah untuk tambang, jadi aku tekankan untuk operasional tambangnya. Nah, apa aja fitur-fiturnya atau apa aja fungsinya? Yang pertama adalah LeapFrog Geo itu bisa dijadikan sebagai program untuk pengolahan dan manajemen data. Bisa untuk menginput data geofisika, input data pemetaan lapangan, membuat perencanaan titik bor, melakukan pemodelan dan perhitungan estimasi sumber daya, pelaporan sumber daya, dan kolaborasi antar tim juga menggunakan sequence sentral. Kemudian, dia juga bisa melakukan domain modeling. Jadi kalau kita berhadapan dengan satu area yang struktur mayornya banyak, kita bisa bikin domain struktur di sini. Kemudian dia juga punya opsi visualisasi yang cukup lengkap, dan dia bisa melakukan pemodelan numerik, block modeling, pengolahan data struktur, pengolahan data topografi, dan terakhir lakukan evaluasi kondisi geologi terhadap desain yang kita punya. Jadi kalau teman-teman punya desain tunnel, punya desain jalan tol, punya desain tambang, punya desain stopping dari underground mining misalnya, itu bisa dievaluasi untuk melihat kondisi geologi terhadap desain tersebut. Bahkan kalau punya gedung pun juga bisa untuk mengevaluasi fondasi dari gedungnya seperti apa, kondisi geologinya ataupun kondisi geotekniknya seperti apa. Nanti dari situ bisa tinggal kita ekspor dan bisa dilakukan analisa menggunakan software lain. Nah, untuk data inputnya sendiri, ini bisa teman-teman lihat di layar, cukup banyak. Hampir semua data bisa diinput di dalam LeapFrog Geo, mulai dari elevation grid, gist vector data, 2D grid, gambar atau image, PNG, JPEG, kemudian drill hole data drill hole, baik menggunakan CSV ataupun menggunakan beberapa input lainnya, data point, data polyline, data design, kemudian data geofisik, data struktur, data mesh, cross section, block model, dan vFlow maupun MatFlow. Jadi dia juga punya integrasi dengan MatFlow. Outputnya teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Cuman yang mau aku tekankan adalah hasil pemodelan dari LeapFrog Geo itu kompatibel dengan software-software pemodelan lainnya. Contohnya, kalau teman-teman memodelkan model geologinya pakai LeapFrog Geo, kemudian membuat model hidrogeologinya di LeapFrog Geo, maka nanti model hidrogeologinya bisa langsung diintegrasikan dengan MatFlow. Jadi teman-teman di MatFlow cuma untuk analisanya doang. Hasil analisa MatFlow itu bisa diintegrasikan juga ke dalam LeapFrog Geo. Jadi LeapFrog Geo menampilkan hasil analisa dari MatFlow-nya juga bisa. Kemudian
berbagai software analisa geofisika juga bisa menggunakan data LiveRoGeo. Kemudian software lain bisa nggak Mas yang gunain Mindscape misalnya atau menggunakan data Mine, Micromine, Surpak, bisa. Jadi model dari LiveRoGeo itu punya kapabilitas untuk diekspor dan digunakan di dalam software Surpak, data Mine Mindscape atau Vulkan ataupun Micromine. Jadi integrasinya dengan software-software yang sudah cukup banyak juga digunakan di tambang juga bisa. Mas, saya menggunakan analisa kestabilan lereng, softwarenya bukan GeoStudio, bisa nggak pakai slide? Bisa juga. Penampang atau cross section dari LiveRoGeo itu bisa digunakan untuk software kestabilan lereng juga seperti slide ataupun GeoStudio. Mas, saya punyanya slide 3 nih, slide 3 dimensi, bisa nggak digunakan? Bisa banget. Jadi LiveRoGeo pun juga punya fitur atau punya opsi untuk mengekspor hasil model geologi dan tambangnya, desain tambangnya, ke dalam slide 3. Jadi teman-teman di slide 3 hanya cukup menganalisa atau melakukan analisa kestabilan lerengnya doang. Pemodelannya pure dilakukan di LiveRoGeo. Karena software-software analisa itu biasanya punya kekurangan dari segi pemodelannya. Mereka memang algoritma pemodelannya tidak secanggih software-software yang khusus untuk pemodelan memang. Jadi biasa dipisah tuh. Nah, lalu kenapa sih Mas LiveRoGeo ini bisa digunakan dalam geoteknik? Kan ini software geologi, pemodelan geologi. Apa hubungannya dengan geoteknik? Nah, pertama, tanpa melihat softwarenya ya, tanpa melihat LiveRoGeo adalah software geologi, di luar software pun kondisi geologi itu penting untuk geoteknik ditambang. Karena kondisi geologi itu punya hubungan yang erat dengan karakter geoteknik yang terbentuk pada area tambang kita. Mulai dari distribusi litologinya, mulai dari tipe pengendapannya, keberadaan struktur geologinya, itu punya dampak yang berbeda-beda. Sehingga kita dengan menggunakan LiveRoGeo, dengan memodelkan kondisi geologinya, bisa kita integrasikan supaya kondisi geologi ini mendefine atau memberitahu kita karakter geoteknik yang akan kita hadapi seperti apa. Dari litologinya, dari keberadaan struktur geologinya, kemudian dari struktur seperti strike dip-nya segala, nilai data lab-nya, kondisi RMR, GSI, FQD, dan lain-lain sebagainya. Sehingga memang base-nya adalah model geologi, tapi juga bisa diaplikasikan ke geoteknik. Karena pada dasarnya geoteknik itu butuh geologi, nggak bisa dihilangkan. Nah, pemahaman dasar geologi memang cukup penting juga dalam penggunaan aplikasi ini, terutama dalam aplikasinya ke geoteknik tambang. Nah, pemodelan 3D sendiri itu kapan sih Mas digunakan? Karena selama ini kan banyak teman-teman mungkin ya masih menggunakan analisa 2 dimensi. Saya sendiri pun baru beralih ke 3D itu kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir aja. Sebelum-sebelumnya itu masih menggunakan 2 dimensi karena menilai bahwa 2 dimensi lebih simpel, lebih cepat, dan lebih mudah dalam analisanya. Namun, ada beberapa kondisi di mana teman-teman itu wajib menggunakan 3 dimensi dibandingkan 2 dimensi, atau menggunakan mix antara 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, kondisi seperti apa kita harus wajib 3D atau wajib mix 3D dan 2D-nya? Pertama adalah ketika pemodelan 3D itu bisa digunakan untuk ketika kondisi geologi di area teman-teman itu kompleks, sehingga 2 dimensi nggak cukup, harus menggunakan 3 dimensi. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman memiliki kompleksitas dan resiko yang tinggi, di mana proses geologi itu secara lengkap perlu dipahami sepenuhnya. Hal tersebut nggak cukup dilakukan dengan 2 dimensi. Contohnya, kalau teman-teman bermain di tambang hard rock, di tambang ore misalnya, tentunya akan banyak ketemu vein-vein atau urat-urat, alpasi, dan segala macamnya, yang mana vein-vein tersebut itu cenderung biasanya memiliki nilai properti yang lebih lemah dibandingkan dengan host rock-nya atau batuan sekitarnya. Nah, itu dengan memodelkan secara 3D di dalam software LiveRoGeo, nanti bisa kita ambil untuk jadikan 2 dimensi, dan dalam penampang 2 dimensinya, kita bisa lebih lengkap dikarenakan ada urat-uratnya sudah terbentuk semua, sudah termodelkan secara 3 dimensi. Jadi, resiko pergerakan yang diakibatkan oleh bidang lemah atau zona lemah dari altrasnya tersebut itu bisa termodelkan dengan baik, bisa teranalisa dengan baik di dalam software yang 2 dimensi sekalipun.
Kemudian ketika tujuan utama dari proyek adalah mendapatkan model yang mendekati sempurna. Semua model itu salah, namun ada beberapa yang berguna. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi ada peribahasa dalam geoteknik itu, all model are wrong, but some are useful. Semua model itu salah, tapi beberapa ada yang berguna. Jadi memang akan sangat sulit dan bahkan mustahil untuk kita memodelkan suatu kondisi geologi bawah permukaan secara aktual. Orang geologis yang pengalaman 30 tahun sekalipun juga hanya mendekati 80%, itu pun kalau kita tahu 100%-nya seperti apa. Jadi memang akan sangat sulit untuk memodelkan suatu kondisi bawah permukaannya. Semuanya menggunakan interpretasi dari data yang ada. Namun, meskipun tidak bisa mendekati realita yang nyata, tapi beberapa model cukup berguna untuk kita gunakan dalam penentuan karakteristik geoteknik, karakteristik geologinya, dan juga bagaimana ke depannya kita melakukan model penambangan yang bisa diaplikasikan dalam area tersebut. Kemudian ketika efek topografi sangat berpengaruh, dan terakhir ketika data yang kita punya itu bervariasi secara spasial dan waktu. Karena kalau misalnya 2 dimensi kan ya kita cuma menginput 2 dimensi doang, atas, bawah, kanan, kiri. Tapi kalau dengan 3 dimensi, spasialnya bisa lebih luas dan bisa mengikuti topografi yang ada. Karena kalau dalam analisis kestabilan lereng sendiri pun 2 dimensi dengan 3 dimensi bisa berbeda. Kadang dalam satu area kita bikin cross section, di cross sectionnya aman, ternyata bidang longsorannya bukan pada cross section tersebut, tapi pada sebelah cross sectionnya misalnya, area yang tidak tercross section. Nah, kadang bisa seperti itu juga. Jadi itulah kapan kita menggunakan 3D. Nah, kemudian dalam pemodelan geoteknik sendiri, saya rasa teman-teman juga sudah cukup banyak tahu, namun banyak di Indonesia khususnya, itu yang masih sangat bergantungan terhadap hasil numerical analysis atau nilai faktor keamanan. Saking fokus terhadap mencari nilai faktor keamanan, sampai lupa bahwa nilai faktor keamanan itu adalah satu dari banyak faktor lainnya dalam menentukan keamanan sebuah area. Nah, banyak orang fokus terhadap nilai faktor keamanan sampai lupa bahwa kondisi-kondisi geoteknik lainnya pun juga harus dianalisa. Dalam geoteknik sendiri itu kurang lebih kita punya 2 tipe analisa, yaitu analisa implicit dan numerical modeling atau modelingnya. Yang kedua adalah numerical analysis. Modeling itu lebih bagaimana kita menginterpretasikan serta menginterogasi data-data geoteknik yang kita punya, dan kita bisa menjudge kondisi tersebut atau karakter tersebut terhadap kondisi keamanan dari tambang kita. Jadi kita sendiri nih menggunakan engineering judgment-nya. Kalau numerical analysis itu menggunakan software kestabilan lereng, di mana kestabilannya atau aman atau tidaknya lereng tersebut itu didefine dari nilai faktor keamanan. Nilai faktor keamanan didapat dari hasil perhitungan nilai properti, geometri, dan sebagainya. Nah, jadi di sini cukup berbeda nih. Dimana kalau modeling itu memang paling efektif menggunakan 3D, karena kalau 3D kan bisa kita bolak-balik putar-putar, bisa kita interogasi pelan-pelan kan. Tapi kalau numerical analysis itu memang efektif menggunakan 2 dimensi, seperti software Slope W, software Slide, ataupun Plaxis, ataupun Sigma W, atau RS2. Karena 2 dimensi cenderung lebih cepat analisanya. Tapi tidak menutup kemungkinan 3 dimensi juga bisa. Cuman 3 dimensi ada beberapa konsekuensi yang harus kita pahami atau kita laluin. Kemudian kalau modeling itu dia fokus terhadap interpretasi kondisi model, sedangkan kalau analisis itu fokus kepada hasil perhitungan atau analisa secara numerik. Jadi ibarat kata nih kalau analoginya, kalau misalnya ada seorang misalnya istri saya gitu kan, istri saya nih kalau dia lebih cenderung ke modeling, maka dia melihat saya nih lebih ke arah karakternya, menilai saya bagaimana, apakah saya ini baik ataukah saya ini rajin ibadah. Jadi dia lebih melihat dari karakter model yang saya punya. Itu kalau dia cenderung ke modeling. Tapi kalau istri saya cenderung ke analisis, maka dia akan melihat saya itu berdasarkan number atau based by number. Dilihat saya ini punya mobil berapa, saya ini punya harta kekayaannya berapa gitu kan. Jadi dinilainya dari uang gitu.
Jadi dari angka. Nah, itu bedanya antara yang modeling dengan analisis. Mana yang harus kita pilih? Dua-duanya dong harusnya. Di mana teman-teman harus seimbang memodelkan, menginterpretasi kondisinya, dan juga melihat hasil number dari analisanya. Digabungkan. Nggak bisa cuma satu doang, nggak bisa cuma fokus ke modeling, nggak bisa hanya nungguin nilai faktor keamanan dari software, nggak bisa. Karena kadang nilai faktor keamanan tinggi, tetap bisa longsor. Kenapa? Karena ternyata ada kondisi-kondisi geoteknik yang tidak kita modelkan atau tidak kita interpretasikan ke dalam keamanan tersebut. Gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk analisa untuk datanya sendiri, kalau modeling itu dapat diinterogasi secara menyeluruh dalam model 3D. Jadi karena 3 dimensi atau 3D kita bisa bongkar semua itu dalam spasial 3D-nya. Kemudian bisa kita cek terhadap desain tambang kita. Oh, ternyata yang side wall seperti ini kondisinya. Oh, yang low wall seperti ini, high wall seperti ini. Oh, north wall seperti ini. Jadi kita bisa menginterogasi sesuai area yang kita punya. Tapi kalau di numerical analysis, biasanya data inputnya tuh sudah fix atau tetap. Dan interogasi hanya bisa dilakukan di luar program analisa. Jadi kita tidak bisa menginterogasi hasil numerik. Karena hasil numerik, ya data numeriknya sudah tetap. Nilai properti sudah tetap, nilai kohesi, V, geometri sudah tetap, dan hasil atau nilai faktor keamanan juga sudah tetap. Jadi nggak terlalu banyak interogasi yang bisa kita lakukan di dalam numerical analysis. Berikutnya kalau di modeling, analisa resiko berdasarkan karakteristik penyebaran data secara 3D. Kalau di analisis, itu analisa resikonya berdasarkan dari satu nilai faktor keamanan. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, istri saya menilai resiko saya cuma dari satu number doang. Hartanya berapa? Oh, hartanya cuma 10 juta. Ya, 10 juta mah mungkin cuma buat hidup 2 bulan gitu kan. Next gitu, di skip. Tapi kalau misalnya harta saya, 1 triliun. 1 triliun berarti punya anak banyak sampai 7 turunan nggak habis mungkin, misalnya gitu. Jadi resikonya dinilai dari satu angka gitu. Tapi kalau di modeling, tentunya dinilai dari karakteristiknya. Let's say misalnya, oh saya ini orangnya pantang menyerah. Artinya ketika menjalin keluarga, mau nanti ada duit atau nggak ada duit, saya tetap berusaha gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk modeling sendiri, analisa resiko bisa didapatkan dari berbagai variasi model, seperti model kondisi masa batuan, data struktur, data hidrogeologi, dan lainnya. Sedangkan kalau di analisis, analisa resiko itu hanya didapat dari analisa kestabilan dengan input data geometri dan nilai material properti yang tetap, serta menggunakan beberapa variasi metode seperti limit equilibrium ataupun finite element. Jadi kalau di modeling ini lebih banyak teman-teman mau melihat kondisi geoteknik dari data apa nih? Dari data RQD bisa, dari data Lagian test atau Packer test dan secara hidrogeologinya bisa, dari data falling head test, recovery test dari hidrogeologinya bisa juga, dari data apa namanya RMR, rock mass rating itu juga bisa juga. Jadi banyak banget opsi-opsi yang bisa teman-teman pakai di modeling. Dan tetap kalau di numerical analysis itu keuntungan adalah yang mendefine aman atau tidaknya ya memang hasil dari perhitungan softwarenya, hasil dari algoritma limit equilibrium-nya atau finite element-nya, FK-nya berapa, FK-nya berapa. Tapi kalau di dalam modeling, teman-teman harus bergantung terhadap engineering judgment-nya teman-teman. Jadi menentukan apakah ini area aman atau tidak, yaitu tergantung dari kita bagaimana melihat kondisi geologi dan karakteristik geoteknik yang ada di dalam area tersebut. Nah, jadi itu bedanya antara modeling dan analisis. Nah, kita akan banyak cenderung ke arah modeling, implicit dan numerical modeling. Di mana di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana pentingnya atau caranya kita menggunakan modeling ini dalam mendefine suatu karakteristik geoteknik. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat. Kalau misalnya mau langsung nanya juga nanti bisa ada Q&A session. Nah, tadi kita buat teman-teman yang baru datang ya, tadi kita baru pendahuluan aja, apa itu LibRoGeo dan apa bedanya numerical analysis dan modeling. Mohon maaf sebentar.
Nah, di dalam LeapFrog Geo sendiri, itu banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan pemodelan geoteknik. Nggak terbatas dari list yang kubikin ini. Tapi beberapanya, pertama, LeapFrog Geo itu bisa memodelkan pengukuran data in situ, seperti standar penetration test ataupun CPT. Kemudian LeapFrog Geo itu memiliki fitur perhitungan statistik, sehingga bisa lebih mantap lagi menentukan atau mendefine karakter dari areanya kita. Kemudian, mohon maaf sebentar. Kemudian LeapFrog Geo juga punya fitur untuk melakukan pemodelan numerikal, pemodelan struktur geologi, pemodelan blok atau block modeling, pemodelan domain, evaluasi kondisi geologi atau geoteknik dalam desain kita seperti desain tambang ataupun desain tunnel, pembuatan cross section atau penampang yang advance, dan integrasi terhadap software GeoStudio untuk dihitung analisa kestabilan lerengnya. Nah, fitur LeapFrog Geo terhadap geoteknik itu nggak terbatas dari list yang saya bikin ini. Masih banyak yang bisa diekspor, itu tergantung bagaimana teman-teman bisa mencoba mengekspor softwarenya sendiri. Saya sendiri pun di luar dari apa yang di-define dari sequence terhadap fitur-fitur yang bisa digunakan dalam geoteknik, itu juga mengekspor softwarenya dan menemukan beberapa hal baru yang mungkin di dalam SOP sequence sendiri pun juga belum dibikin, atau dari mereka sendiri pun juga belum dibikin. Contoh kayak misalnya menginput hasil trajektori dari rockfall. Nah, itu juga bisa. Kemudian kedua, menginput hasil data monitoring georadar. Itu juga bisa di LeapFrog Geo. Nah, sebelumnya belum ada ditunjukin, tapi ternyata bisa. Nanti saya akan tunjukkan di part kedua minggu depan ya. Nah, kita akan berfokus sampai di numerikal. Jadi untuk part 1 ini, kita akan membahas terkait model data in situ, kemudian kita akan membahas fitur statistiknya, dan membahas numerikalnya. Nanti di part kedua dan part selanjutnya baru kita akan membahas sisa-sisa fitur ini. Nah, kita start dari in situ test modeling. Jadi seperti yang teman-teman pahami bahwa dalam geoteknik sendiri ada beberapa in situ test khususnya untuk material-material soil. Nah, in situ testnya sendiri itu ada SPT, kemudian ada CPT, kemudian bisa juga dari data deskripsi seperti pelapukan dan lainnya. Nah, ini contoh dari hasil pemodelan data CPT. Jadi bisa teman-teman lihat ini adalah data CPT-nya. Di mana di sini sudah di-describe ya. Merah clay, silty clay to clay, kemudian ada gravelly sand to dead sands. Jadi sudah di-describe hasil CPT-nya, dan tinggal kita modelkan secara 3 dimensi, kemudian 2 dimensinya pun juga sudah bisa kita cek penyebaran dari masing-masing variasi soil yang terukur dari data CPT. Nah, kalau di SPT sendiri juga bisa kita lakukan, mungkin ini sedikit saya akan kasih demonya. Jadi di dalam klasifikasi SPT sendiri, NSPT khususnya, ada beberapa model klasifikasi, dan di sini yang teman-teman lihat adalah model klasifikasi dari STM untuk fine grain. Nah, saya akan demonstrasikan sebuah data pengukuran SPT, kemudian nanti kita akan cek bagaimana pemodelannya, namun untuk mempermudah, kita akan anggap bahwa semua data ini itu merupakan data dari material fine grain seperti lempungan ataupun silt atau lanau ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari LeapFrog 3D-nya, LeapFrog Geo-nya, di mana teman-teman memilih atau membuka project-nya. Kita akan coba buka project yang, let's see, nah, ini adalah tampilan dari software-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan atau sudah pernah ikut training kami sebelumnya, mungkin sudah cukup familiar. Jadi LeapFrog Geo ini merupakan software pemodelan geologi yang simple banget, secara UI UX-nya pun juga enak banget, dan
relatif tidak membutuhkan spesifikasi komputer atau spesifikasi laptop yang tinggi. Jadi dalam pemodelannya sendiri paling yang dibutuhkan paling utama itu adalah RAM-nya. Karena RAM-nya nanti akan mengatur cepat lambatnya proses dia dalam melakukan pemodelan. Nah, tapi secara tampilan pun relatif ya sudah cukup ringan dan bahkan sudah kita uji di software-software standar yang RAM 4 atau RAM 8 GB tanpa graphic card itu juga berjalan dengan cukup mulus. Bedanya nanti ketika sudah ada proses modelingnya sedikit lebih lama aja. Nah, di sini kita punya kemampuan untuk menginput data topografi, kemudian juga menginput data color dari masing-masing titik bor. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, inilah kondisi dari topografinya, dan kita punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh banyak lah. Kita punya sekitar 15 sampai 20 titik bor di sini. Teman-teman bisa lihat ada GT17 dan sebagainya. Kemudian kita bisa menginput nilai SPT dari masing-masing titik bor tersebut. Nah, ini contohnya. Cuman ini masih default color ya. Jadi ketika teman-teman menginput data SPT ataupun data CPT, si software biasanya akan punya defaultnya sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, yang warna merah ini cenderung adalah yang tinggi, yang biru itu cenderung yang rendah nilai SPT-nya, NSPT-nya. Dan ini bisa kita rubah dengan cara membuat model color map yang baru. Jadi kita bisa bagi-bagi di sini. Contohnya kayak di sini saya menggunakan klasifikasi STM ya. Jadi dari nilai 8 ke nilai 15 itu warnanya hijau. Kemudian dari nilai 30 lebih itu warnanya biru. Jadi bisa teman-teman sesuaikan warnanya dan nggak hanya untuk SPT, buat pemodelan lainnya pun juga bisa. Kurang lebih ketika sudah kita klasifikasikan warnanya sesuai dengan punyanya STM yang ini, kurang lebih akan seperti ini. Jadi bisa kelihatan bahwa pada area kelihatan ya di area sini itu di permukaannya relatif warna merah semua. Artinya di area sini relatif nilai SPT-nya kurang lebih kurang dari 2 NSPT-nya. Artinya sangat lunak banget. Tapi di area di atasnya ini relatif ada yang warna kuning di sini. Warna kuning itu kurang lebih 4 sampai 8 dan nggak ada yang warna biru. Nah, di sini juga ketika teman-teman punya nilai numerik, teman-teman juga bisa membuat kategorinya. Jadi kalau di sini kan legend-nya masih berupa angka kan. Nah, teman-teman punya kemampuan untuk membuat angka-angka ini menjadi sesuai dengan klasifikasi dari STM. Di mana nilai 5 sampai 8 ini masuknya ke medium stiff untuk konsistensinya, 16 sampai 30 ini very stiff, dan lebih dari 30 ini hard. Nah, dengan fitur kategori, teman-teman bisa membuat kategorinya jadi seperti ini. Jadi bisa lebih gampang lagi melihatnya. Yang warna merah itu very soft, artinya di 4 titik ini di bagian permukaannya itu relatif very soft semua permukaannya, dan di sini juga. Kemudian di area sini ini very stiff, stiff, dan di area sini ini untuk permukaannya relatif di medium stiff. Nah, selain itu juga teman-teman bisa punya fitur untuk melihat datanya menggunakan grafik. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini dia akan mengikuti sesuai dengan kelas yang kita bikin, di mana makin tinggi atau makin panjang grafiknya, artinya makin tinggi juga nilai NSPT-nya. Kelihatan di sini ya, di sini yang warna merah relatif garisnya pendek, sedangkan yang warna hijau, yang stiff, itu relatif lebih panjang. Teman-teman bisa lihat grafiknya di sini. Nah, nanti setelah kita sudah punya kategori, atau setelah teman-teman sudah punya numerikalnya, teman-teman bisa punya opsi untuk memodelkan secara numerik, kalau misalnya mau memodelkan numerikal, atau secara modeling menggunakan model geologi. Jadi fungsi model geologi bisa kita aplikasikan untuk memodelkan si nilai SPT ini atau NSPT-nya. Sehingga teman-teman bisa punya
gambaran terhadap variasi konsistensi atau kekerasan tanah berdasarkan nilai NSPT. Kalau kita lihat dari atas, bisa kelihatan bahwa area selatan ini cenderung punya nilai yang very soft. Area selatan itu very soft, sedangkan area di utara itu cenderung dominan di medium stiff. Di tengah itu cenderung very stiff, dan yang orange ini cenderung soft. Sehingga dari sini kita bisa lihat, kalau kita hanya menilai dari permukaannya doang, maka kalau teman-teman pengen membangun suatu infrastruktur seperti rumah ataupun port misalnya, disarankan ngambil di area utaranya sini. Karena area utaranya ini warnanya kuning dan hijau, which is adalah medium stiff dan very stiff. Masih lebih oke dibandingkan di bagian selatan. Di bagian selatan, ini semuanya dominan di very soft, atau memiliki nilai NSPT kurang dari 2. Nah, jadi kita menginterogasinya kurang lebih seperti itu. Ini pun bisa kita slice, supaya teman-teman bisa cek dua dimensinya. Nah, kemudian bisa teman-teman mundurkan atau majukan. Jadi kita bisa lihat variasi dari nilai NSPT-nya. Kelihatan ya perubahannya ya. Nah, nanti dari nilai NSPT ini, soft, very stiff, dan segala macam, ini juga punya klasifikasi yang lain, di mana bisa bisa dikorelasikan terhadap estimasi nilai V dan kohesi. V seharusnya, nilai V ingatku. Nanti dari nilai V dan kohesi tersebut, bisa kita estimasikan, ini bisa kita jadikan cross section, kemudian bisa teman-teman masukkan ke software lain cross sectionnya, dan input nilai kohesi dan V sesuai dengan estimasi dari nilai NSPT-nya, sesuai dengan kondisi dari penyebaran NSPT atau kelas NSPT yang kita dapat di software LibroGeo. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemodelannya. Next, kita akan bahas pemodelan in situ deskripsi. Sambil saya minum dulu ya. Jadi LibroGeo juga bisa kita modelkan bisa kita gunakan untuk memodelkan deskripsi. Contoh deskripsi misalnya deskripsi derajat pelapukan atau weathering. Jadi kalau teman-teman lagi logging atau lagi deskripsi core batuan, tentunya ada beberapa komponen-komponen yang harus kita describe. Seperti derajat pelapukan, kemudian tekstur, kemudian mungkin ukuran butir, dan segala macamnya. Nah, deskripsi tersebut kalau misalnya teman-teman mau, itu juga bisa kita modelkan. Sehingga bisa membantu kita dalam mendefine kondisi geotekniknya lebih advance lagi. Nah, saya akan coba contohkan, saya akan mencoba membuat model dari derajat pelapukan atau weathering. Jadi kita sudah punya data log weatheringnya, deskripsi weatheringnya, dan kita akan modelkan. Oke, weathering model, oke. This one. Nah, jadi di sini saya sudah menginput data weatheringnya, jadi data tabel weatheringnya ini. Lebih mungkin tampilannya seperti ini kalau secara Excel-nya. Kita punya ID, whole ID, from to-nya, dan deskripsi weatheringnya. Untuk simplifikasi, kita akan bikin 3 kelas, yaitu kelas fresh, mix, dan oxidize, atau yang teroksidasi. Nah, kurang lebih ketika saya input seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, LibroGeo nanti akan punya default tersendiri, tapi nanti teman-teman bisa merubah warnanya. Jadi nggak mesti harus ngikutin warnanya dia. Nah, ini bisa kita rubah, udah saya rubah juga kebetulan. Jadi untuk yang oxidize, itu yang warna coklat tua, kemudian untuk yang mix, itu yang warna coklat muda, dan fresh, itu warna yang biru.
itu warna yang biru. Kalau kita gabungkan dengan topografinya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita cek, semuanya sudah sesuai dengan topografi. Dalam pemodelan sendiri, itu butuh topografi. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar memodelkan data doang, data bore-nya doang itu nggak bisa. Tetap harus membutuhkan topografi. Nah, ini adalah topografi terhadap data drill hole yang ada deskripsi weathering-nya. Nah, nanti kita akan bikin kontaknya dulu masing-masing, karena kan tadi kita punya kontak antara weathering yang oxidized dengan yang mix, kemudian yang mix dengan yang fresh. Jadi kita akan bikin dulu kontaknya, masing-masing kontaknya. Setelah itu baru kita modelkan satu persatu. Nah, kurang lebih ini adalah volume dari area yang memiliki tingkat weathering atau derajat pelapukan oxidized. Kemudian yang ini adalah yang mix. Jadi di sini sedikit ku transparansikan modelnya, teman-teman bisa lihat dia relatif atau cenderung ngikat di area yang mix-nya memang sesuai dengan yang kita harapkan modelnya. Kemudian yang ini adalah yang fresh. Yang fresh dia yang paling bawah ya. Nah, jadi ini adalah yang fresh, teman-teman bisa cek. Mungkin di sini ku opacity-nya ku iniin. Nah, bisa lihat data yang fresh ini masuk dalam model yang kita buat. Endingnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di permukaan tersingkap dua kategori, yaitu batuan dengan kategori yang sudah oxidized dan kategori yang masih fresh, yang tersingkap di permukaan. Sedangkan di kondisi bawah permukaan kurang lebih penyebarannya seperti ini. Dan ini pun juga teman-teman bisa bikin slice, nah, sehingga bisa melihat kondisi secara slice-nya. Ini bisa juga dimasukin dengan data bore-nya. Dan ini pun nanti bisa kita combine dengan model pit-nya kita. Jadi model pit tambang juga bisa dimodelkan di sini. Sehingga kita bisa tahu di area manakah kita akan ketemu batuan yang derajat pelapukan yang fresh, mix, atau oxidized. Jadi kurang lebih seperti itu untuk deskripsi, pemodelan deskripsinya. Nah, berikutnya, ini hal yang saya suka juga. Jadi biasa zaman dulu itu kita menggunakan Excel terus ya untuk tahu karakternya. Tapi sekarang di LeapFrog.io kita sudah ada fitur statistik tersendiri dan memudahkan kita untuk melihat variabel dari data yang kita punya serta melihat karakternya lebih spesifik lagi, dan kali ini based by number. Karena kalau sebelumnya kan interogasi, interpretasi, dan engineering judgment kita kan. Kalau dengan statistik, ini based by number, sehingga nanti kita bisa lihat nilai mean, median, coefficient variation, dan standar deviasi dari masing-masing material. Sehingga kita bisa menjudge atau melihat sesuai dengan angka litologi manakah yang punya nilai RQD paling jelek, atau litologi manakah yang punya nilai kohesi paling tinggi misalnya. Oke, saya akan demoin lagi. Nah, kita akan coba melihat analisa statistik dari nilai RQD di tiap litologi. Jadi kebetulan di sini kita punya data RQD dan data litologinya. Nah, kita akan coba cek statistiknya. Di sini udah ku-merge kebetulan. Nah, sorry, mungkin kutunjukin dulu modelnya ya. Sebentar. Nah, jadi kita punya sebuah model, di mana dalam model ini terdapat beberapa litologi. Yang pertama adalah litologi dari basement-nya.
kemudian dasit yang terdiri dari daik 1 dan daik 2, kemudian intrusi early diorit dan intrusi intermineral diorit, terakhir adalah endapan aluvium dan kolovium yang kita kasih nama risen atau endapan yang baru terjadi. Nah, masing-masing dari litologi ini itu punya nilai RQD. Jadi kita punya nilai RQD di sini. Ini weathering. Nah, kita punya nilai RQD dan nilai RQD ini tentunya punya angka ya. Nilai RQD 75, 78, 90, 25. Dan kita akan coba cek statistiknya terhadap masing-masing litologi. Untuk tahu kira-kira litologi mana sih yang punya RQD rendah, rata-ratanya, atau manakah yang punya koefisien variation yang paling tinggi. Nah, caranya juga gampang banget, tinggal kita klik kanan pada merge table yang mau kita analisa, kemudian pilih yang statistik. Selanjutnya tinggal kita coba yang tabel of statistik, dan kita pilih litologinya di sini, grup litologinya. Kemudian kita coba cek nilai RQD-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ada beberapa data. Mungkin bisa kita lihat meannya atau nilai tengahnya, deviasinya, dan yang paling penting adalah coefficient of variation-nya. Untuk basement sendiri, RQD-nya itu rata-ratanya di meannya itu di 72, di mana coefficient variation-nya ini 0,3. 0,3 ini artinya cukup sedang lah, nggak terlalu tinggi. Kemudian kalau untuk dasit yang daik 1 ini di 47 RQD-nya, daik 2 itu di 43. Dan COV atau coefficient variation ya ini tinggi banget, 0,7 dan 0,6. Yang lainnya early diorit ini di 65 RQD-nya, meannya, interminal diorit ini di 75, recent di 82, sedangkan ini apa nih saya lupa. Oh, ini yang nggak aktif. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa litologi yang memiliki nilai RQD paling rendah adalah di daiknya, daik 1 dan daik 2. Di mana secara COV-nya pun atau coefficient of variation itu tinggi juga, 0,7 dan 0,6 atau sekitar 77% dan 66%. Sedangkan di litologi lainnya relatif RQD-nya cukup bagus semua. Nah, jadi kita bisa bercerita dari situ. Kemudian kita ada opsi lain juga untuk apa namanya, untuk statistik. Bisa dari histogram di sini. Nah, let's say kita pilih yang, jangan di sini. Oke, kita akan cek, ini udah saya bikin kebetulan filternya. Jadi ini khusus basement. Jadi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk basement di sini meannya adalah 72, COV-nya adalah 0,33, sama seperti yang tadi. Dan di sini secara histogram pun bisa teman-teman cek bahwa relatif dominan populasi datanya itu berada di rentang 80-an lah. Berapa nih? Ya, sekitar 70 ke atas. Hanya sedikit aja populasi data yang ada di area yang rendah. Mas, kalau misalnya mau melihat RQD pada deskripsi bisa nggak? Tadi kan kita sudah mendeskripsikan fresh, weathering fresh, mix, dan oxidize. Bisa nggak saya pengen lihat RQD pada batuan yang fresh gitu? Nah, bisa juga. Nah, di sini kebetulan aku udah ada bikin filter untuk yang mix, weathering, kita cek. Nah, ternyata untuk yang batuan weathering, yang weatheringnya yang mix, itu relatif meannya ada di sekitar 68 RQD-nya, kurang lebih segini. Terus kita juga bisa lihat dari box plot di sini. Ada box plot kalau teman-teman penggemar box plot. Jadi kita bisa lihat variasinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa basement dan intermineral diorit serta diorit ini cenderung variasinya kecil, sedikit. Rentang variasinya sedikit. Basement itu yang warna abu-abu gelap ini, dan intermineral diorit dan recent ini yang warna oranye dan kuning. Sedangkan untuk daik 1 dan daik 2, yang mana tadi sudah sempat kita lihat dia paling rendah mean RQD-nya, dan ternyata memiliki variasi yang cukup banyak.
variasi daik satu nih mulai dari kurang dari 20 sampai lebih dari 80. Cuman populasi utamanya, nilai meannya utamanya ada di kisaran 40-an. Sama halnya dengan daik 2. Nah, kemudian apakah hanya untuk nilai RQD doang, Mas? Enggak. Semua nilai numerik yang teman-teman punya bisa teman-teman interogasi secara statistik menggunakan software LibroGeo. Misalnya, teman-teman punya nilai kohesi dan V dari hasil data lab, itu juga bisa. Di sini saya sudah masukin, saya punya data kohesi di sini. Ini adalah data kohesi dari sampel yang ada, dan ini adalah data V dari sampel yang ada. Ini pun bisa kita bikin seperti tadi. Jadi kalau teman-teman pengen melihat nilai V dan kohesi pada tiap litologi, ini tinggal klik kanan, statistik, table of statistik, kemudian kita centang kohesi dan V di sini, sehingga teman-teman bisa lihat sekarang. Untuk basement, kohesi meannya itu di 1527. Sedangkan untuk recent, kohesinya itu di sekitar, mana nih? Mean. Oh ini, kohesinya di sekitar 27 kPa. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalnya punya data lab banyak, kemudian kan biasa kalau kita mau masukin ke dalam software slide ataupun SloopW, satu litologi hanya bisa kita input satu nilai properti material umumnya. Sehingga kita harus memilih satu nilai tengah dari data yang ada yang kita punya untuk dimasukkan ke dalam analisa. Biasanya sih kalau dulu kita pakai Excel, bikin dulu distribusinya, populasinya, segala macam. Kalau sekarang di sini nggak perlu lagi, software sudah menganalisa secara otomatis dan memberikan nilai meannya. Jadi kalau teman-teman pengen memodelkan litologi recent di dalam software kestabilan lereng, maka kohesinya menggunakan 27,6 kPa dan nilai V-nya bisa menggunakan 26,7 kPa. Untuk early diorit, ini kohesinya di 714, nilai V-nya itu di 29,79. Bagaimana dengan daik? Nah, daik tadi itu RQD-nya paling lemah. Dan di sini ternyata di kohesinya pun juga sama. Kohesi daik ini relatif kalau dibandingkan dengan batuan lainnya ini relatif rendah. Untuk batuan ya, itu sekitar 233 kPa, dan untuk daik 2 itu 259 kPa. Nilai V di daik 1 pun juga relatif rendah untuk batuan, yaitu 20 derajat, dan di daik 2 itu 19 derajat. RQD-nya untuk daik 1 47, untuk daik 2 43. Nah, kemudian Mas, bisa nggak data ini saya pakai untuk menghitung analisa probabilitas longsoran? Di software SloopW maupun di software Slide, kita bisa menghitung analisa probabilitas longsoran. Syaratnya adalah kita harus punya nilai standar deviasi atau nilai COV, Coefficient of Variation. Nah, di sini juga sudah dihitungin standar deviasi dan coefficient variation dari masing-masing data lab yang kita punya. Jadi teman-teman tinggal menginput, oh daik 1 standar deviasinya untuk kohesi adalah 22, untuk V 0,7, COV-nya adalah 0,09, dan untuk V-nya adalah 0,03. Jadi ini bisa dipakai langsung di dalam software analisa kestabilan lereng. Kemudian kita juga bisa cek box plotnya seperti tadi atau histogramnya. Nah, ini contohnya, ini adalah sebaran nilai V, dan kita bisa cek bahwa nilai V yang paling tinggi itu relatif ada di litologi basement dan juga intermineral diorit. Sedangkan yang menengah itu ada di litologi early diorit dan recent, dan yang paling rendah, nilai V paling rendah itu berada di litologi daik 1 dan daik 2. Jadi dengan hal-hal seperti ini teman-teman bisa banyak cerita dan bisa banyak bikin interpretasi dan kita gunakan di dalam laporan kita, reporting kita. Jadi nggak cuma ngandelin nilai faktor keamanan doang, tapi di sini kita bisa punya gambaran penting, di mana kalau nanti kalau kita nambang kemudian ketemu litologi daik misalnya, daik 1 dan daik 2, jadi kita harus berhati-hati karena bisa kemungkinan daik 1 dan daik 2 ini menjadi perpotongan bidang lemah di dalam area tambang kita dan bisa menghasilkan tipe longsoran
baji misalnya atau planar misalnya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan juga nggak cuma di tambang ore seperti ini, tapi juga kalau teman-teman di tambang batu bara pun juga sama. Bisa dibikin misalnya OB1, OB2, atau SIM A, SIM B, atau sandstone, claystone, segala macam. Dan nanti kita bisa cek di overburden manakah, atau di litologi manakah, di lapisan manakah yang paling rendah. Dan kita juga bisa mencek keberadaan atau ketidakdapatan weak layer. Sehingga kalau misalnya teman-teman sering berhadapan dengan longsoran di low wall, ini juga bisa kita cek di sini litologi manakah yang memiliki nilai properti yang rendah. Gitu. Ini untuk nilai V, kalau untuk kohesinya kurang lebih seperti ini. Di sini bisa dilihat kohesi paling rendah itu di recent areanya, kemudian disusul dengan dike 1 dan dike 2, intermediate-nya di early diorite dan intermineral diorite, dan terakhir basement itu relatif punya nilai kohesi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu contoh dari statistiknya. Nanti yang lainnya banyak lagi nih. Jadi kalau teman-teman punya data-data lainnya dan pengen diolah secara statistik untuk tahu karakternya juga bisa. Nggak terbatas hanya nilai RQD, kohesi maupun V seperti yang sudah saya tunjukkan. Oke, terakhir adalah numerical modeling. Jadi ini terakhirnya ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, monggo tulis di kolom chat. Mungkin nanti akan ku jawab 2 atau 3 pertanyaan. Selebihnya kalau ada pertanyaan yang nggak terjawab nanti akan tetap ku jawab juga. Ini di Microsoft Teams dia chatnya nggak hilang, jadi teman-teman asal masih tetap login di dalam Microsoft Teams-nya, nanti akan ku balas satu persatu via chat. Nah, terakhir adalah numerical modeling. Terakhir untuk sesi hari ini, sisanya masih banyak lagi. Tapi untuk sesi hari ini kita terakhir adalah membahas numerical modeling, di mana numerical modeling merupakan pemodelan yang dibuat dari interpolasi data numerikal menggunakan algoritma Face RBF. Jadi dia nanti akan membuat isosurface. Nanti selanjutnya bisa kita gunakan untuk bikin geological surface dan mengkonstruksi model untuk masing-masing penyebaran number atau numerical tersebut. Nah, numerical modeling ini bisa kita gunakan untuk membuat model dari data assay atau data laboratorium. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk keperluan geoteknik tambang, yaitu memodelkan data-data seperti GSI atau Geological Strength Index, kemudian intake rock class dari ISRM, jadi R1, R2, R3, dan seterusnya. Kemudian ada rock mass rating, Q system, rock quality designation, dan banyak klasifikasi lain yang bisa teman-teman modelkan. Jadi kalau zaman dulu saya awal-awal kerja di tambang itu, kita ke lapangan memetakan RQD dan segala macam, RMR segala macam, tapi ketika udah sampai di studio menganalisa kestabilan lereng, yang kita gunakan adalah nilai properti kohesi dan V-nya. RMR dan segala macam itu relatif malah kayak nggak kepakai jadinya. Nah, tapi dengan menggunakan litrogeo, semua data-data pengukuran lapangan maupun logging dari bor, RMR, RQD segala macamnya, itu bisa kita pakai untuk mendefine kondisi geotechnical hazard atau keamanan dari lereng tambang kita yang tidak hanya mengandalkan nilai faktor keamanan. Jadi nilai faktor keamanan kita kelilingi dengan integrasi atau interpretasi kondisi-kondisi geoteknik lainnya. Jadi nggak berdiri sendiri dia. Oke, ini demo terakhirnya. Nah, di sini kebetulan aku sudah bikin model cohesion-nya. Nah, ini kurang lebih penyebaran dari kohesinya. Dan nanti bisa kita input desain tambang kita untuk melihat desain tambang terhadap kohesi, penyebaran kohesi yang ada. Dan di sini kita bisa ngeklip. Jadi teman-teman bisa ngeklip untuk melihat kohesi pada satu area. Contohnya ini adalah penyebaran kohesi dari litologi dasit, dike 1 dan dike 2. Nah, tadi kita bisa, kalau misalnya teman-teman ingat, kohesi yang rendah itu relatif di dike 1 dan dike 2, dan ini adalah penyebaran dari litologi tersebut. Nah, di sini bisa kita cek yang warna kuning dan orange itu relatif masih kisaran di 500-an sampai ke arah 1000.
Kemudian kalau teman-teman pengen bikin yang V pun juga bisa. Mau bikin numeric modeling dari nilai V, ini juga gampang, tinggal kita pilih nilainya, close object, dan kita tunggu sebentar, nggak lama dia. Mungkin kalau teman-teman pengalaman menggunakan software pemodelan lain, relatif cukup lama, tapi kalau di LeapFrog.io ini bisa saya bilang ini yang paling cepat. Oke, kita rubah interpolannya sebentar. Base-nya 400. Nah, kurang lebih ini adalah penyebaran nilai V-nya. Mas, saya pengen melihat penyebaran nilai V di early diorit misalnya. Boleh, kita bisa, di sini ada fitur multi RBF, di mana teman-teman bisa melakukan pemodelan spesifik di litologi tertentu. Contoh, teman-teman hanya ingin melihat di early diorit. Di sini bisa kita cek early dioritnya. Oh, sorry, tadi malah koesi ya. Sorry. Harusnya V. Oke. Kita kasih nama V in early diorit. Klik OK. Kita pilih domainnya yang early diorit. Kita tunggu sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang warna biru itu relatif 35-40 derajat, yang warna hijau relatif di 25-30 derajatan. Jadi teman-teman bisa cek di area manakah early diorit punya nilai koesi V yang 40, 35, dan sebagainya. Dan ini bisa kita evaluasikan terhadap desain tambang nantinya. Jadi bisa dipotong dengan pit tambangnya kita. Nah, berarti dominan di sini kelihatan ya, bahwa dominan nilai V pada early diorit itu relatif di warna yang hijau gelap. Hijau gelap itu berarti kurang lebih sekitar 30 derajatan. Bagaimana dengan RQD? RQD juga bisa di sini. RQD juga teman-teman bisa cek. Nah, ini adalah model RQD terhadap topo. Warnanya belum berubah. Jadi untuk RQD sendiri kan kita menggunakan klasifikasi Deer ya. Menggunakan klasifikasi Deer di mana dibagi menjadi 5 kelas, yaitu very poor, fair, good, dan excellent. Nah, di sini karena masih hanya numerical dan belum kita rubah juga warnanya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian ini ketika RQD-nya sudah kurubah warnanya. Jadi sudah ku discrete di sini, dibagi kelas antara 0 dan 25, 25 50, 50 ke 75, dan 75 ke 90, dan lebih dari 90. Jadi warna biru ini adalah yang excellent, sedangkan yang warna merah adalah yang very poor. Nah, Mas, kok saya bingung ya ngelihatnya? Mungkin karena terlalu banyak kelasnya kali. Kita kan kelasnya ada 5 nih RQD. Nah, teman-teman bisa simplifikasi. Jadi nggak hanya kaku terbatas pada klasifikasinya dia, enggak. Kalau teman-teman merasa kurang enak melihat dari 5 klasifikasi ini, 5 kelas ini, teman-teman bisa simplifikasi 5 kelas tersebut dijadikan jadi 3 kelas misalnya. Contoh kita bagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas poor, good, dan excellent. Di mana poor ini antara 0 sampai 50 misalnya. 50 sampai 75 itu yang good, sedangkan 75 ke atas kita jadikan excellent misalnya. Nah, jadi kita bisa bikin kategori. Kita bisa bikin kategori, sehingga kurang lebih setelah disimplify, kita punya 3 kelas, yaitu very poor yang merah, fair yang warna kuning, dan excellent yang warna hijau. Dengan simplifikasi kategori atau kelas, di sini kita bisa lebih jelas lihatnya. Bahwa dominan
area tambang kita ini memiliki nilai RQD kuning dan merah. Paling dominan kuning. Kuning itu very good. Yang merah adalah very poor. Jadi di beberapa kondisi dia ada yang very poor. Kemungkinan besar very poor-nya ini itu kita dapat di mana tadi? Nah, kelihatan ya. Ternyata memang yang very poor atau yang warna merah-merah ini itu berada di area Daik 1 dan Daik 2. Yang mana Daik 1 dan Daik 2 tersebut memang memiliki nilai RQD paling rendah dibandingkan yang lainnya, yaitu sekitar 40-an RQD-nya. Sehingga nanti ketika kita nambang, baik open pit maupun underground, itu harus cukup berhati-hati ketika ketemu Daik 1 dan Daik 2 ini. Nah, setelah disimplify, kita bisa bikin numeriknya. Nah, ini adalah numerical modelingnya dari RQD. Jadi ini dari tampilan dari atas, dan di sini kita bisa lihat bahwa secara topografi di area tambang kita yang belum kita buka ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada RQD yang kuning, yang good, ada RQD yang hijau, yang very good, dan ada RQD yang very poor, relatif berada di atas punggungan dari area penelitian kita. Dan ini juga bisa teman-teman interogasi per litologi. Jadi misalnya teman-teman pengen lihat RQD di litologi recent. Nah, ternyata di litologi recent ini dibagi menjadi ada yang warna orange atau relatif RQD-nya 25 sampai 50 di sebelah timur. Di sebelah barat RQD-nya relatif bagus yaitu 75 sampai 90 yang warna hijau. Sedangkan di area tengahnya itu hampir mix antara yang good 50 sampai 75 dan 75 sampai 90 dan beberapa ada yang 0 sampai 25. Ini untuk litologi recentnya. Kemudian kalau untuk litologi yang lain, misalnya litologi intermineral diorit. Nah, di sini kelihatan bahwa litologi intermineral diorit itu punya nilai RQD dominan di kelas 50 sampai 75, warna kuning. 50 sampai 75 ini artinya good, kelas good. Nah, nanti dari nilai ini pun teman-teman bisa masukin lagi data RMR, GSI, dan segala macamnya, sehingga dalam penentuan kondisi geologinya, khususnya untuk tunneling, bisa lebih enak deskripsinya. Oke, kurang lebih seperti itu, beberapa fitur dasar dari LeapFrog Geo untuk kebutuhan bioteknik tambang. Kita bersambung dulu sampai sesi ini. Minggu depan kita akan ada lagi untuk part 2-nya, di mana kita akan membahas bagaimana LeapFrog Geo kita gunakan untuk pemodelan struktur geologi. Jadi kita bisa memodelkan stereonetnya baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan bisa kita define struktur mayor maupun minornya, baik dari data topografi maupun data fotogrametri. Jadi yang warna kuning ini, model kuning ini adalah data fotogrametri, sedangkan yang warna kiri yang abu-abu ini adalah data dari topografi. Jadi teman-teman kalau punya data drone, kemudian punya file OBJ atau 3D objeknya, itu bisa diinput di sini, kemudian bisa teman-teman define secara manual, deep direction dari struktur yang ada, dari join yang ada, atau software punya kemampuan untuk membantu kita dalam mengestimasikan keberadaan struktur yang ada pada model kita ini. Minggu depan akan kita bahas. Kemudian kita juga akan membahas pemodelan blok dan pemodelan domain, di mana block modeling ini sangat berguna untuk risk analisisnya, terutama untuk evaluasi terhadap tambangnya kita, desain tambangnya kita, dan struktural domain ini juga bisa ngebantu kita dalam mendefine domain dari masing-masing litologi yang terpotong oleh blok-blok sesarnya. Selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi. Nah, ini contohnya adalah untuk underground mining atau tunnel. Di sini kita bisa lihat nilai RQD dari desain tunnel yang kita punya. Jadi kita bikin dulu model geologi, model RQD atau model apapun itu, kemudian kita masukin desain tambang kita, baik open pit maupun desain underground. Kemudian nanti dari desain underground ini bisa kita cek desain underground kita ini kena di batuan yang masa batuannya seperti apa. Jadi di sini kita lihat contoh yang di atas, banyak area tunnel yang kena masa batuan yang
RQD-nya rendah juga, relatif yang warna biru. Bahkan hampir semuanya warna biru dominannya. Nah, nanti di situ bisa kita cross section, kemudian kita bikin untuk analisa finite elemennya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara membuat penampang yang advance. Jadi di sini teman-teman bisa cek beberapa opsi penampang. Bahkan di sini teman-teman bisa tambahkan desain pit-nya kita. Jadi kita bikin penampang di desain pit dan desain tunnel. Jadi ini yang bolong-bolong ini nih, ini adalah tunnel terhadap cross section yang kita punya. Tinggal ini kita cross section, kemudian taruh di software Sigma W atau RS2, kemudian bisa menghitung stress dan strain dari tunnel yang kita punya ini. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan integrasi dengan GeoStudio, di mana cross section yang kita punya bisa langsung diinput secara sekaligus di dalam GeoStudio. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya, atau seperti ini. Jadi kita bikin banyak cross section sepanjang jalur. Nah ini contohnya ini lagi jalur tunnel ini, rencana tunnel ini jalurnya, sehingga kita bisa dapat kondisi topografi, geometri maupun kondisi bawah permukaannya. Dan kita bisa menghitung keamanan dari tunnel tersebut berdasarkan litologi yang kita lewatin dan nilai properti litologi seperti apa. Nah, kembali kuingatkan bahwa nanti tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus, kita ada training 4 hari penggunaan GeoStudio dan LiveRockGeo terhadap geotechnical modeling dan geotechnical risk analysis untuk tambang. Jadi, materi trainingnya kita ada 6 modul. Modul pertama adalah tentang mining slope stability, di mana kita akan membahas dasar kestabilan lereng tambang. Modul kedua kita akan membahas pemodelan geologinya. Modul ketiga kita akan membahas kestabilan lereng tambang lagi, tapi yang lebih advance, seperti seismic load, blast, vibration, dan segala macamnya. Modul keempat kita akan membahas numerical modeling yang sudah sempat saya tunjukkan tadi, tapi lebih step by step dan trik-triknya seperti apa. Model kelima kita akan membahas tentang risk analysis geoteknik, dan terakhir di modul ke-6 kita akan membahas beberapa studi kasus dan bagaimana cara menganalisanya menggunakan LiveRockGeo maupun GeoStudio. Nah, ini tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus, kuota terbatas banget, karena kita free penginapan sebelum tanggal 5 Agustus pendaftaran, jadi teman-teman cukup keluarin biaya tambahan tiket pesawat sama beli oleh-olehnya aja. Untuk penginapan dan untuk makannya udah kita include semua di sini, selama durasi pelatihan. Software-nya pun nanti akan kita berikan lisensi trainingnya, jadi teman-teman selama kurang lebih durasi 2 minggu akan kita kasih trial license dari software LiveRockGeo dan GeoStudio, sehingga teman-teman punya banyak waktu buat mengekspor software tersebut di luar training yang akan kita kasih nanti. Jadi buat teman-teman yang tertarik, sekarang sudah ada beberapa pendaftaran dan sisa kuota tinggal dikit, jadi bisa menghubungi kontak yang tertera di sini. Oke, mungkin itu aja Mas Julio. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Halo Pak Gilang. Untuk pertanyaan banyak sekali Pak yang ada di kolom chat. Oh ya, ini kayaknya nggak bisa aku jawab semua. Mungkin coba aku cek ya, beberapa ya. Ini udah lewat 19 menit. Nah, oke. Jadi ini tetap akan aku jawab semua, tapi maksudnya dalam webinar ini aku jawab mungkin sekitar 3 pertanyaan, tapi nanti sisanya aku jawab via chat di sini aja. Karena kalau di Bali, kebetulan kami lagi di Bali, sekarang udah jam 12, udah lewat jam makan siang. Oke, jadi pertama mungkin ada pertanyaan terkait input data bor geoteknik, coring, dan SPT, apakah dalam bentuk Excel atau input manual. Kita input dalam bentuk, ada beberapa model, Mas. Jadi untuk menginput drill hole, kita ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling gampang adalah menginput secara CSV. Jadi teman-teman di sini bisa klik kanan di drill hole data, kemudian import drill hole. Nah, import drill hole ini adalah mengimport secara CSV. Jadi pakai Excel CSV ya. Nah, kemudian opsi lainnya, kalau teman-teman punya software sentral, itu bisa ngimport langsung via sentral. Jadi sentral ini adalah satu software yang mengintegrasikan semua software
sequence, mulai dari Oasis, Imago, GeoStudio, kemudian MX Deposit, kemudian LiveRoGeo, dan segala macamnya. Jadi semua data di sentral, apapun itu datanya bisa dimasukkan ke dalam LiveRoGeo. Contohnya gini, contohnya adalah misalnya data, kalau data fotogrametri itu ada yang namanya GBF kalau nggak salah, GBF. GBF nggak bisa kita import ke dalam sini. Tapi kalau GBF-nya teman-teman upload ke dalam sentral, kemudian import dari sentral ke LiveRoGeo itu bisa. Jadi kayak kalau kita import data apapun ke dalam sentral, semuanya sudah netral semua extension-nya dan bisa diintegrasikan ke semua software. Sama seperti kayak contohnya di GeoStudio itu ada beberapa model 3D yang hanya bisa mengimport menggunakan ekstensi STL. Tapi kalau teman-teman punya data DWG atau DXF ditaruh di sentral, kemudian import di GeoStudio-nya pakai sentral, itu bisa, nggak harus STL. Jadi gitu, kalau pakai sentral enaknya gitu. Kemudian di sini ada opsi pakai ODBC dan pakai acquire. Kemudian untuk data core, teman-teman bisa input juga. Jadi teman-teman bisa input data core menggunakan beberapa software, yaitu data Imago, reloading. Nah, jadi ada 3 software, yaitu ILS Core Viewer, CoreShed, dan Imago. Kalau yang punya sequence adalah yang Imago. Jadi teman-teman punya data foto core-nya pakai software Imago atau software CoreShed, kemudian bisa diimport langsung di dalam LiveRoGeo, dan karena Imago itu kan machine learning ya, nanti dari foto core tersebut dia akan mendefine RQD dan beberapa deskripsi lainnya secara machine learning. Nanti ketika udah import pakai Imago nanti yang akan langsung membuat data drill hole-nya secara langsung, baik RQD-nya berapa, litologinya apa, dan struktural trend-nya kemana, segala macam itu sudah bisa semua. Jadi nggak perlu masukin data Excel lagi. Itu canggihnya. Berikutnya mungkin pertanyaan apa lagi ya? Bidang diskontinuitas, perlapisan, kekar, atau sesar sebagai bidang lemah dalam pemodelan kestabilan lereng bisa dimodelkan dalam LiveRog. Ya, bisa. Jadi untuk data-data struktur, ini sudah komplit banget di dalam software LiveRoGeo. Teman-teman bisa menginput data sesar, fault zone, bisa menginput buffer zone-nya juga, kemudian bisa menginput anti-clean, syncline, tentunya sesuai dengan data drill hole yang ada ya. Kemudian bisa menginput fotogrametri, structural trend, bisa memasukkan strike tip dan menginput data struktural planar, dan juga bisa menginput fotogrametri yang tadi aku bilang, fotogrametri sebuah lereng, teman-teman define sendiri strike tip dari bidang-bidang rekahannya, atau nanti si LiveRoGeo akan otomatis mengestimasikan keberadaan bidang strukturnya. Itu bisa. Minggu depan nanti akan aku bahas itu. Dan masih ada kurang lebih 7 menit lah. Kemudian hidrologi. Oke. Apakah LiveRoGeo bisa, izin bertanya, kondisi hidrologi dan geologi lereng apakah juga bisa dimodelkan juga? Bisa, Mas. Jadi intinya raw datanya kita ini apa dulu? Kalau misalnya raw data kita ini numerical, apapun bisa. Misalnya teman-teman punya data Logian test, Packer test misalnya. Bisa kita modelkan Logian test, kita bikin model di sini bisa. Atau teman-teman pengen memodelkan hasil pengukuran monitoring well. Let's say misalnya teman-teman punya 50 monitoring well, kemudian ada data-data mukir tanahnya, dimodelkan di sini bisa nggak, Mas? Bisa. Kita bisa bikin konteks surface dari water table di sini, kemudian baru diimport ke dalam GeoStudio ataupun ke dalam slide yang 2 dimensi ataupun yang 3D untuk dihitung nilai faktor keamanannya. Jadi tinggal kita rubah polyline kontaknya tersebut sebagai kita assign sebagai isometric line, itu bisa. Mungkin next akan kubahas juga. Kemudian di sini juga bisa mengambil hasil data dari Matplow dan juga membuat model awal dari Matplow. Jadi Matplow itu kan menggunakan ini ya, blok juga ya. Ini bisa kita bikin di sini. Jadi di sini ada fitur di sini ada fitur hydrogeology. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memodelkan Matplow maupun vFlow.
dengan catatan teman-teman juga punya software-nya dulu. Jadi meskipun kita bisa bikin, tapi kalau nggak ada software Matplow-nya juga nggak bisa. Gitu kurang lebih untuk hidrogeologinya. Selanjutnya, apa lagi ya? Oke, terakhir deviasi koefisien itu apakah otomatis tampilkan dari software dan nilainya harus kita hitung sendiri. Oke, jadi untuk nilai statistik tadi, untuk yang kohesi, kemudian untuk nilai untuk nilai standar deviasi dan nilai coefficient variation itu langsung otomatis mereka yang menghitung. Jadi kalau dalam manual kita kan perlu membuat distribusinya dulu, kemudian kita cek populasi utamanya di mana, kemudian baru kita bikin standar deviasi maupun coefficient variation dari populasi tertinggi tersebut. Software Livergeo nanti akan secara otomatis lakukan hal itu semua. Jadi teman-teman tinggal input aja data lab-nya, kemudian nanti pilih yang table of statistic yang tadi sempat kutunjukkan. Nanti semua data akan ditampilkan nilai meannya atau mediannya, minimum dan maksimumnya, standar deviasinya, dan coefficient variation-nya. Dan bisa kita ekspor ke Excel, dan bisa kita pakai juga untuk membantu dalam menghitung nilai faktor keamanan ataupun nilai probabilitas longsoran yang ada di yang ada di dalam analisa kestabilan lereng kita. Oke. Kemudian apa lagi? Ada yang nanya apakah Livergeo bisa dipakai dalam terowongan? Kemudian cara pengolahan serta data yang dibutuhkan seperti apa? Jawabannya bisa. Jadi Livergeo ini kan sebenarnya juga ada punya versi untuk sipilnya, namanya Leapfrog Work. Bedanya kalau di Leapfrog Work ada beberapa fitur yang memang di-define khusus untuk penggunaan BIM. Nah, kalau untuk kebutuhan underground mining ataupun tunnel di Livergeo bisa. Tadi mungkin sudah sempat ku tampilkan ya beberapa hasilnya ya. Jadi kita tinggal caranya gimana? Caranya adalah tetap kita modelkan dulu geologinya, kemudian modelkan model geoteknik yang diperlukan, kemudian baru input desain dari si tunnelnya, atau misalnya teman-teman pengen bikin satu tunnel biasa, itu bisa bikin juga pakai polyline. Nanti polyline-nya bisa diekstrut menjadi satu volume, dan nanti di volumenya tersebut bisa kita evaluasi litologi apakah yang masuk dalam desain tunnel kita atau underground tunnel kita, dan kondisi geotekniknya seperti apa, itu juga bisa. Jadi untuk underground juga bisa banget. Mas mau bikin ini Mas, saya punya penampang dari underground-nya, kemudian sudah ada beberapa pengukuran fotogrametri struktur, itu bisa nggak? Bisa. Jadi penampang tunnelnya ini dimasukin, terus tinggal kita bikin plot data-data strukturnya, itu juga bisa dibikin. Terus mungkin terakhir ya, sisa 2 menit, ada yang nanya, oke untuk Livergeo pada batu bara bisa nggak? Bisa banget, untuk Livergeo pada batu bara itu bisa banget. Cuma memang kebetulan ada 1-2 yang kalau dalam resource estimation sih memang untuk ini ya, untuk mineral lebih bagus, untuk resource estimation. Tapi kalau untuk pemodelan geologi doang, batu bara juga bisa. Tapi kalau untuk resource estimation, di sini ada fitur untuk menghitung sumber daya, untuk mengestimasi dan menghitung sumber daya ada, tapi memang spesifik untuk mineral. Tapi kalau untuk batu bara belum terlalu advance. Tapi kalau untuk pemodelan batu baranya doang dan digunakan untuk kebutuhan geoteknik itu bisa gitu. Mungkin ada contohnya, sebentar cari. Oke, ini ada contohnya Mas, mungkin udah kelihatan, belum ku-share ya. Sorry. Nah, ini contoh dari pembuatan leapfrog untuk tambang batu bara. Nah, mungkin udah kelihatan ya layarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita bikin 3 dimensinya. Yang penting data bore-nya juga mendukung.
Jadi kita bisa modelkan baik itu nanti kalau misalnya ada lipatan, ada sesar segala macam. Intinya selagi datanya mendukung, ya kita akan memodelkan sesuai dengan data tersebut. Dan Leapfrog Geo itu dia kan karena dia implisit sehingga dia dynamic. Dynamic artinya apa? Artinya sekarang kita punya model geologi seperti ini. Kemudian tahun depan kita bikin pengeboran lagi 20 bor misalnya, 20 titik bor. Data 20 titik bor tersebut tinggal kita input ke dalam model kita, ke dalam nanti model otomatis terupdate. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing memodelkan dari awal, enggak. Nanti kita input data data boran baru, maka dia akan otomatis terupdate langsung. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kan waktu yang terbatas, sekian dulu pertanyaannya. Tapi nanti ini ada beberapa pertanyaan lain, nanti ku reply langsung di Teams, jadi teman-teman bisa cek jawabannya nanti. Mungkin tapi habis after lunch, habis break mungkin nanti ku jawab. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kalau ada pertanyaan atau misalnya nanti ada hal lain yang mau didiskusikan, boleh hubungin kontak person yang mungkin sudah sempat menghubungi teman-teman via WA. Jangan lupa kita juga ada training di bulan Agustus nanti, dan teman-teman kalau berkenan, monggo silakan bergabung. Sudah full untuk penjemputan di bandara juga sudah, kemudian untuk penginapan juga sudah, dan untuk makannya pun juga sudah. Jadi tinggal nambah biaya tiket pesawat dan oleh-olehnya aja. Gitu. Oke, Mas Julia, monggo. Oke, terima kasih Pak Gilang. Untuk teman-teman semua, mungkin saya ingatkan untuk mengisi absensi. Absensinya ada di link yang sudah di kolom chat. Dan mungkin sebelum kita menyudahi acara ini, Pak Gilang, saya izin untuk rekan-rekan semua nyalain kamera biar kita foto bareng. Ya, boleh nyalain kamera dan nanti kita kasih e-sertifikatnya juga untuk teman-teman yang sudah ngisi absensi. Jadi teman-teman nanti dapat e-sertifikat juga. Dan recordingnya pun juga nanti akan kita kasih. Ya. Jadi monggo, silakan. Oke, langsung satu, Semua. 2, 3. Sudah. Bentar, saya kirim di chat untuk foto. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk rekan-rekan semua yang bertanya untuk webinar kita pada minggu depan, linknya pasti berbeda. Karena ini seri 1, minggu depan seri 2, jadi mungkin nanti akan kita update dan bisa lihat di Instagram kita. Akan kita posting untuk acara-acara selanjutnya. Nanti registrasi ulang Mungkin berarti. Ya, registrasi ulang. Oke. Tapi kalau untuk peserta yang sudah ada, nanti langsung kita email untuk ini acara selanjutnya. Oke, mungkin cuman itu saja. Langsung saja. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gilang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.